Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari seorang perempuan, anak gadis. Di sini tidak diketahui siapa namanya Bu. Dan di sini dengan judul Bahasa Tarzan dan Bom Bom. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang datang dari Indonesia ke Busan, Korea Selatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemasaran internasional. Busan merupakan tempat yang selalu diimpikan, tetapi dia tidak merasa bahagia. Bukan sepenuhnya tidak bahagia, karena perasaannya campur aduk dan mulai membayangkan wajah keluarga dan temannya. Hawa dingin yang sudah dirasakan ketika keluar dari pintu pesawat sampai menuju Busan yang disediakan. Setelah itu, dia melanjutkan langkahnya untuk menuju antrian imigrasi. Untuk menuju antrian imigrasi, antriannya sangat panjang, namun tetap rapi. Dia melihat orang sekitar untuk berusaha mencari orang Indonesia, namun sama sekali tidak ada. Banyak warga negara Asia yang dilihatnya, ada orang Barat dan ada orang Asia. Namun tak hanya dia yang menggunakan hijab. Setelah selesai dengan petugas imigrasi, dia melanjutkan perjalanannya untuk mencari pintu keluar. Mulai timbullah di dalam pikirannya, siapa yang menjemputnya saat keluar dari pintu. Temannya yang sudah menyelesaikan perjalanan ke luar negeri memberi saran, jangan panik. Kalau dia panik, coba duduk dulu. Dia pun duduk supaya tidak terlalu panik. Lalu dia memutuskan untuk duduk dan makan roti yang dibawanya dari Jakarta. Selesai makan, dia langsung mencari convenience store untuk membeli timoni dan minum. Saat sudah memilih makanan yang akan dibeli, dia pun pergi ke kasir untuk membayar. Tapi pada saat ingin membayar, dia kebingungan berapa total pesan yang dibelinya. Lalu seorang kasir itu langsung mengambil beberapa uang yang ada di tasnya sesuai dengan harga makan yang diambilnya saat itu. Setelah dia mendapatkan timoni untuk keliling kota Busan, dia sebenarnya sudah memesan hotel beberapa hari yang lalu, tetapi karena keadaan dia belum mempunyai kartu kredit, jadi tidak bisa. Setelah itu dia pergi untuk bertanya ke petugas kereta, lalu petugasnya mengarahkannya ke arah bandara. Saat dia masuk ke dalam bandara, dia melihat orang-orang sibuk sendiri seperti mendengarkan musik, menggunakan earphone. Kereta yang langsung mengantarkannya ke lokasi yang ingin dia tuju. Dia turun di stasiun Sesang. Dia masih harus berpindah jalur kereta lagi. Dia mencoba untuk bertanya kepada seorang laki-laki, namun hanya menunjuk ke arah bawah. Lalu dia memutuskan untuk turun dan membiasakan untuk menggunakan bahasa isyarat. Tiba-tiba di stasiun Samyeon, dia tak perlu bingung lagi untuk melanjutkan perjalanannya karena tanda yang dipasang di sepanjang stasiun membuatnya cukup yakin kemana arah yang benar. Setelah sampai di stasiun Busan, dia langsung mencari jalan keluar nomor 7. Pelang hotel yang dia lihat dari jauh cukup memberi isyarat benar karena dia berada di tempat yang benar. Lalu dia langsung masuk ke dalam hotel yang memiliki bangunan bertingkat 3. Naik ke lantai 2, ada seorang anak setengah baya yang sedang membersihkan hotel. Lalu dia menyapa, "Hello, I want to book a room." Dan sepertinya wanita itu paham apa maksudnya dan membalas dengan bahasa Korea. Ketika bahasa menjadi suatu penghalang, namun dia bisa menyimpulkan kalau manajer hotel akan datang dan dia disuruh menunggu. Oke. Jamnya masih asyik mengamati sekitar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berumur 40 tahun menyapanya dengan ramah. Ternyata dia Mr. Jung, sang manajer hotel.
Setelah urusan hotel selesai, dia akan pergi. Tujuan pertamanya tidak jauh dari hotel, cukup 2 kali stasiun sudah sampai. Lalu ada 2 orang laki-laki yang berjalan menuju ke arahnya. Dia dia bertanya mengenai jalan yang akan dia tuju. Jawab kedua laki-laki itu dan meminta menunggu, lalu bertanya kepada penjaga toko. Kemudian dia menunjukkan arah untuk terus jalan, lalu belok kiri. Lalu dia mengucapkan terima kasih dan bersyukur masih ada orang baik mau membantunya. Lalu dia sampai ke tempat yang dia cari, yaitu Dae Park. Dae Park yang dia tuju ataupun yang dia cari. Di sekitar menara, dia duduk di antara taman dengan pohon yang mengering. Di saat dia sedang berfoto-foto, ada seorang laki-laki berumur 50 tahun menghampirinya. Laki-laki itu berbicara menggunakan bahasa Korea, tetapi dia hanya menjawab dengan bahasa Tarzan, lalu duduk di sampingnya. Tetapi dia merasa di sampingnya, tetapi dia merasa tidak nyaman. Dan tak lama datang lagi seorang laki-laki yang seusia dengannya. Sekarang ada beberapa orang yang menghubungi dia. Mereka mengajak berbicara dengan bahasa Korea, tapi perasaannya mau menangis. Tetapi tentu saja dia membalas dengan bahasa Tarzannya. Tetapi dia memutuskan untuk pergi dan mencari masjid. Usai sholat, dia memutuskan untuk makan di restoran Turki. Makanan halal di sana sangat jarang dikunjungi, harganya sangat mahal. Saat dia selesai makan, dia langsung membayar dan bertemu dengan seorang gadis berumur 20 tahun di restoran itu. Ternyata adalah orang Indonesia yang bekerja di restoran itu. Awalnya dia merasa senang karena bertemu dengan orang Indonesia, tetapi dia sangat dingin. Lalu dia melanjutkan perjalanannya ke sebuah desa. Di sana dia bertemu dengan orang-orang yang ramah dibandingkan orang-orang yang dia temui sebelumnya. Desa itu merupakan sebuah tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh orang-orang. Dia melihat orang-orang datang bersama keluarga, teman, bahkan pasangannya. Lalu dia merasa kalau sendiri tidak enak karena merasakan kesepian. Setelah itu dia kembali pulang dan menyisihkan waktunya untuk mencuci baju di hotel. Untungnya ada pencuci baju gratis. Lalu dia mengunjungi hingga cuciannya selesai. Setelah selesai, dia berpamitan kepada Zhang karena hanya dia yang dikenal yang ada di ruangan itu. Katanya bung bung bung, dan balasan serupa dengannya. Ditinggalkannya bungkusan dengan uang won yang masih tersisa, lalu dijadikan sebagai oleh-oleh. Selesai sudah tugas kuliah pemasaran internasional. Tidak disangka dia mengalami banyak kesulitan sejak datang ke Busan, mulai dari masalah dosen sampai pengurusan dokumen visa yang membuatnya kesal kepada kedua orang tuanya. Lalu dia memikirkan hal-hal yang kembali membuatnya dewasa, tidak hanya perjalanan ini, tetapi juga masalah kuliah yang berjalan yang diajarkan soal mengambil keputusan. Sebelum masuk kelas pemasaran internasional, biasanya dia selalu gegabah dalam mengambil keputusan. Dia bersyukur mendapatkan kesempatan merasakan ketiadaan. Dia tahu rasanya tidak punya siapa-siapa dan harus lebih keras untuk mengandalkan dirinya sendiri. Senyumnya selalu melebar dari apa yang dia petik dari perjalanan singkatnya sambil melangkah kaki menuju ke hotel keluar Bandara Soekarno. Jadi itulah perjalanan dia. Ya, saya juga kurang tahu siapa namanya. Jelas di sini dia adalah seorang gadis, seorang mahasiswa yang menjalankan tugas pemasaran internasional. Jadi kalau ditanya saya bertekad kemana,
ya apakah saya ada tekad untuk keluar negeri seperti ataupun saya punya tekad untuk berjalan ke tempat yang saya tidak tahu seperti yang dialami sama anak kecil ini. Tentu saya punya keinginan, yaitu saya ingin pergi ke Singapura, karena di Singapura kita, meskipun itu adalah negara yang terdekat dengan kita, negara kita Indonesia. Jadi langkah-langkah yang saya persiapkan yaitu dengan persiapan saya ke sana, contohnya kayak dalam tahap penabungan untuk biaya, yaitu kayak bahasa ataupun ilmu-ilmu yang akan saya bawa ke sana, dan ilmu-ilmu yang akan saya bawa ke sini itu apa aja. Jadi itu semua harus saya persiapkan sebelum saya melangkahkan kaki saya ke negara tetangga. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih.